Di mana? Oke. Jadi jangan salah paham dulu ya. Kalau makanya saya bilang bahwa Alkitab itu tidak seperti Quran. Ketika turun firman kepada Muhammad, terus harus ditafsirkan oleh ulama. Nah, sebenarnya kan Allah itu kan bisa memberi penjelasan secara rinci langsung, ya. Saya terima. Itu menurut kau kan? Itu pendapat kau kan? Nah, sekarang Yohanes 1:14, di mana di situ manusia itu tertulis Yesus? Ya, jadi seperti ini, sister, ya, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, nah, kalau Injil Yohanes itu ditulis berdasarkan teologi pewahyuan. Saya Ya, tanya, jadi di mana apa di yang situ Yohanes Yohanes? tuliskan? Nah, begini loh Kingdom. Tadi kamu membahas satu ayat 245, ayat 245 Al-Baqarah. Saya hanya membahas satu ayat. Ketika Al-Baqarah 245 itu katakan siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, meminjami Allah. Seolah-olah kalian berpikir Allah itu meminjam. Nah, sekarang saya hanya bahas satu ayat. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, Manusia itu siapa namanya? Ya. Kalian katakan Yesus. Di mana tertulis Yesus? oke, baik. Jadi firman itu merujuk kepada Yesus, ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat juga kepada Maria, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang engkau lahirkan itu ya seorang laki-laki, beri nama dia Yesus. Nah, Itu kalau tidak Matius, Markus, tertulis dan di mana? Lukas, sebentar. Itu tertulis di Matius, Lukas. Ini Markus, catatan Lukas. Yohanes. Tadi kau kaji Ya, Al-Baqarah iya. 245. Sekarang saya kaji cuma Yohanes 1:14. Kenapa kau larikan? Kenapa kau larikan ke Lukas? Saya tidak Oke. butuh Lukas. Saya butuh Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Di mana manusia itu namanya Yesus? Jawab. Oke. Jadi di mana manusia itu namanya Yesus? Ya, Iya. sudah jelas bahwa di dalam Injil Yohanes itu tokoh sentralnya itu Yesus, ya. Bukan tertulis nama siapa-siapa. Yesus? Yesus Mana Kristus. tertulis nama Yesus? Aha. Ya, Ah. oke. Jadi Ah. korelasinya Yohanes itu, Injil Yohanes itu dengan Injil yang ada di Matius, yang tertulis di Matius Di dan mana Lukas, tertulis? ya. Kenapa korelasinya? Di mana tertulis di situ namanya Yesus? Jangan kau tambah-tambahin data. Saya minta Yohanes 1. Iya, sister. Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu menjadi manusia. Itu merujuk kepada pribadinya Yesus Kristus, tidak merujuk kepada Di mana siapa-siapa. tertulis namanya Yesus? Dari mulai ayat 1 sampai 14 tidak ada nama Yesus di situ. Di mana tertulis nama Yesus? Yo. Ya. Memang secara letterlex tidak tertulis nama Yesus di situ. Tetapi yang menjadi tokoh tertulis nama Yesus, kenapa sentral kalian bilang di dalam Yesus? Injil itu, ya, Kenapa kalian yang bilang menjadi Yesus? tokoh sentral. Kalau tidak tertulis nama Oke, Yesus, kalau kenapa gitu. bilang Yesus? Oke. Lalu kalau di situ bukan Yesus, terus di situ siapa? Lah, kau tanya Bible kau, karena nggak ada tafsirannya. Lah, ya Tanya Bible memang. kau. Kenapa Bible ini? Ya, Begini, memang. Bu. Kingdom, sebentar Kingdom. Kalau tidak ada kitab tafsir, bagaimana kau menerangkan itu Yesus? Bagaimana? Nah, sebenarnya bahasa aslinya itu bukan manusia, tetapi flesh, daging. Firman itu telah menjadi Ya, daging. iya. Nah, Ya, sekarang saya daging tanya, babi itu pun dalam berdaging. rupa apa? Daging itu dalam rupa Daging, apa? babi pun berupa daging, anjing pun berupa Ya. daging, manusia berdaging. Oke. Nah, Ya. sekarang Makanya firman Yesus telah menjadi itu daging. datang. Daging Ya, apa? makanya Yesus datang itu dagingnya itu dalam kemanusiaan, bukan dalam daging gorila. Di mana Daging kau itu ambil? daging Di mana kemanusiaan. Di mana narasimu itu kau ambil? Daging di situ merujuk kepada manusia, bukan kepada Di gorila, mana? monyet, Narasi itu kau ambil dari bebong. mana? Daging itu merujuk kepada manusia. Di mana kau ambil itu? Berarti kau butuh kitab tafsir. Oke,
Sekarang coba kalau gitu kasih tunjuk saya kitab tafsir dari Yohanes itu namanya kitab apa? Kalau di Quran kan hadis nih. Di Quran hadis nih, ya kan? Dia ada buku tersendiri kan? Nah, kalau kitab Yohanes tafsirnya kitab apa? Apa yang disebut? Pak Kingdom. Ketika kita membahas satu data, ya, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Kau sudah menerangkan firman yang menjadi daging itu bla 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 bla. Nah, yang kau terangkan itu kau ambil dari mana narasinya? Karena nggak ada penjabarannya. Nah, sebenarnya penjabaran yang kau jabarkan itu, kalau di dalam Islam itu namanya tafsir. Makanya tadi saya terangkan, meminjamkan di situ bukan maksudnya Allah itu meminjam, tapi maksudnya siapa saja yang meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah. Itu Allah akan melipat gandakan. Itu maksud tafsirannya. Biar jangan salah persepsi. Oh, ya. Aman. Kau saja menafsir. Oke, ya sudah kita skip yang itu. Saya mau tanya yang ini lagi, sister. Oke. Nah, sekarang gantian dong aku bertanya. Oke, baik. Apa yang mau ditanyakan? Coba buka bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Oke, coba dibacakan, sister. Ini bacakanlah, aku lagi lipat. Ya udah, sebentar saya ambil Alkitabku dulu ya. Ya. Saya ini sebenarnya lagi pengen belajar banyak Quran sih. Karena kan sister klaim bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Makanya saya sih lebih sekolah apa lagi? interestnya adalah belajar Quran. Oke, tadi bilangan berapa? Bilangan 31. Oke, sebentar, bilangan 31. Bilangan 31. Ya. Dari 35 sampai 40. 35 sampai 40. Oke, sebentar ya. Kenapa tadi mata pisau di kick gitu, sister? Coba diskusi yang baik-baik aja lah. Nanti sebentar naikkan mata pisau ya. Mata anjing yang saya naikkan itu. Janganlah, harus saling mengasihi dan saling mengampuni lah. Kan katanya kan Islam itu kan penuh rahmat, penuh kasih. Oh, jangan memberikan mutiara kudus kepada anjing kok. Anjing, dikasih yang baik tidak mau, dia maunya tai. Ya udah anjing dia. Oke, aturan tentang cerahan ya, baik. Serta perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ya, sebentar, seluruhnya 32.000 orang, oke. Terus? Bagian yang setengah untuk orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Sehingga upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor. Lembu 36.000 ekor, sehingga upeti bagi Tuhan 72 ekor. Keledai 30.500 ekor, sehingga upeti bagi Tuhan 61 ekor. Dan manusia 16.000 orang, sehingga upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, apa ini? Jadi coba hitung, yang berupa manusia saja itu upeti bagi Tuhan sudah berapa? Kenapa? Yang berupa manusia itu upeti bagi Tuhan selain daripada binatang. Coba hitung, setengahnya berarti 16.000, sebanyak 32.000 perempuan.
Itu 16.000 diserahkan Ya. untuk pasukan yang keluar berperang. Terus 32 orang. Itu untuk siapa? Yang ayat 40-nya. Ayat 40. Untuk siapa? Dan manusia 16.000 orang, sehingga upetinya bagi Tuhan 32 orang. Oke, 32 orang. Nah, itu perempuan-perempuan perawan itu untuk apa upeti bagi Tuhan? Oke, baik. Jadi gini ya, sister ya. Artinya Ya. 32 orang itu ya dikhususkan bagi Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa, ya. Loh, di mana tertulis Jadi mereka mereka ini kan perempuan? Di sebentar. mana tertulis mereka perempuan perawan itu tidak melakukan dosa? Ya. Yakin? Jadi dia perawan, tapi kalau dia membunuh sebentar. gimana? Ayo. Sebentar. Di mana Ya. tertulis? Kamu sudah menafsirkan, Pak Oke. Kindo. Ya, Di mana kita kau lihat katakan dari ayat sebentar. Di mana Pak Kindo mengatakan 32 perawan itu tidak berbuat dosa? Apakah orang perawan berarti dia tidak membangkang? Apakah berarti orang perawan dia tidak membunuh? Oke. Jadi ini berbicara tentang dosa ya, sister ya, bahwa ke-32 orang perawan ini adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa perzinahan, Di mana dosa tertulis melakukan percabulan. dosa? Di mana Mereka tertulis? orang-orang yang ya nama sebentar. Nah, Kan di situ kan sudah jelas bahwa perempuan-perempuan yang perawan, perempuan-perempuan yang tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, artinya menjaga kesuciannya. Pak Kingdom, perawan sampai umur 40 tahun dia nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah, tapi membunuh kok. Sebentar. Mana tertulis yang perawan itu Ini- tidak berdosa? Di mana? Oke, di sini kan berbicara tentang perempuan-perempuan yang tidak bersetubuh, artinya tidak hidup, tidak melakukan perzinahan, ya. Mereka Di mana menjaga tertulis, berdosa hidup bukan mereka, berarti berzina diri saja, mereka Pak tetap Kingdom. bersih, ya. Pak Kingdom, orang bukan berzina Ya, saja. artinya gini, sebentar. Loh. Pak. Makanya baca Alkitab itu harus dipahami, ya, konteksnya apa, ya. Nah, kalau lihat dari topiknya, judulnya di situ kan aturan tentang jarahan. Tapi Sebentar, kalau kita Pak Kingdom. baca dari ayat yang pasal 31-nya itu berbicara tentang pembalasan terhadap orang Midian, ya. Pak Kingdom, dengar. Oke, saya bacakan dari Perempuan, sebentar dulu. Perempuan perawan itu tidak berdosa. Itu upeti bagi Tuhan untuk apa? Mau diapakan sama Tuhan? Oke, ya. Jadi Tuhan menghargai orang yang tidak berbuat dosa ini, yang tidak juga menyebabkan orang-orang Israel itu hidup di dalam perzinahan, ya. Oke. Nah, orang-orang ini Siapa betul-betul mereka itu mendapat reward dari Tuhan, dikhususkan. Tuhan siapa Karena itu? apa? Karena mereka Tuhan itu siapa? karena mereka itu tidak menyebabkan orang-orang Israel itu berzina, Pak hidup di Kingdom, dalam Tuhan percabulan. siapa itu, Pak Kingdom? Makanya Tuhan menghargai mereka. Iya, Tuhan siapa itu? Ya, oke, Tuhan siapa itu? Tuhan siapa ya, itu? Tuhan Elohim, Tuhan Tuhan Elohim, siapa itu? Elohim, Barakallah Bang Karaeng. Tuhan Elohim, siapa? Elohim. Oke. Coba buka Matius 21:31. ya, Buka Matius 21:31. oke, saya ladeni. Oke. Matius, 21:31. oke, Matius 21:31, sebentar. Matius 21 ayat 31, sebentar. Aku sambil lipat ini loh, boy. Menurut kalian nggak ya? Ya, baca. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Oke. sekarang tunggu dulu.
dulu. Apa yang Anda mau tahu? Perempuan perawan di dalam perjanjian lama itu upeti bagi Tuhan. Karena Tuhan memilih Itu mereka beda tidak konteks. berdosa. Sabar dulu, sabar dulu. Itu beda konteks. Sabar. Perjanjian baru, Yesus menjanjikan, Yesus mengatakan perempuan pelacur didahulukan masuk surga. Nah, sekarang Ya. katanya perjanjian lama perempuan perawan itu tidak berdosa. Itu yang mendapatkan poin pertama. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan pelacur itu didahului masuk surga. Nah, ini yang benar. Ya. Oke, baik. Nah, jadi Ya. saya juga heran, Mbak Nora ini kan katanya dulu mantan Kristen, ya kan? Tetapi hal yang sekecil ini, sister nggak paham. Iya. Oke, hal sekecil ini sister nggak paham, ya. Nah, sekecil ini. Kalau konteks, ya sebentar, konteks di bilangan itu adalah ketika terjadi peperangan. Nah, ada ya, ini kan hasil jarahan ini, ya kan? Ada orang-orang yang tidak menyebabkan orang-orang Israel itu jatuh dalam dosa. Ya, Oke, jadi sekarang coba makanya dibilangan Tuhan kasih reward kepada mereka. Sebentar. Pak Kingdom, bilangan 31 lagi. Pertanyaan saya jadi begini. Baca bilangan 31 ayat 17 dan 18. Silakan. Sebentar, kita ke Matius yang ini dulu. Baca dulu lagi. Itu jawaban Anda tadi kan? Makanya saya balikan lagi. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18 jelaskan sama saya. Bukan, kembali lagi ke situ. Ya iyalah, biar jelas. Bagaimana sih Tuhan kamu nggak konsisten? Dia bilang perempuan perawan itu tidak melakukan dosa. Biar orang-orang Israel tidak terkontaminasi dengan perzinahan. Makanya diambillah yang perawan-perawan. Giliran di perjanjian baru, perempuan pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Arti poinnya apa? Perempuan pelacur ini didahulukan, mendapatkan award. Nah, lihat. Oke, lihat di sini. 31, 17, 18. Baca. Oke. Baik, sekarang bunuhlah semua anak laki-laki yang masih kecil. Semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh, ya. Allah di sini Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa, ya. Makanya ada istilah sebentar. Pak Kingdom sebentar. Di sana dikatakan perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Pertanyaan saya, apakah berarti perempuan yang sudah bersetubuh mereka terikat pernikahan itu dikatakan zina? Di sini tidak berbicara tentang pernikahan. Perempuan yang menikah tidak ada. Perempuan yang pernah bersetubuh. Saya tanya, pernikahan itu sudah bersetubuh apa belum? Baik. Jadi artinya orang yang belum menikah tetapi dia sudah melakukan persetubuhan, ya. Harus dibunuh. Ini tidak sedang berbicara Oke, tentang harus pernikahan. Harus dibunuh. Oke, sebentar. Harus dibunuh nggak? Ya. Perempuan yang sudah Di sini- perempuan yang sudah melakukan persetubuhan harus dibunuh. Ya, di sini katanya seperti itu. Nah, Di perintah Tuhan terus yang sabar dulu. Terus perempuan pelacur itu kenapa mendahului masuk surga? Oke, baik ya. Baik. Makanya harus memahami konteks ya. Di perjanjian lama, konteks di perjanjian lama itu cara kerjanya Tuhan Bapa itu ada gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi ketika ada dosa ya, maka Allah akan membinasakan orang yang berbuat dosa. Ya. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus sudah mengganti hukum yang lama itu menjadi hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Ya. Jadi Kalau masih memakai hukum mata ganti mata, maka semua orang yang berbuat dosa pasti akan metong. Ajaran Yesus hukum Tetapi kasih. karena Yesus datang membawa hukum yang baru. Ya, artinya begini. Ya.
Sebentar. Jadi di sini orang perempuan pelacur atau pemungut cukai ketika mendengar pengajarannya Yesus, ya, ketika mereka mendengar pengajaran yang benar, maka mereka bertobat. Makanya Yesus katakan bahwa mereka akan lebih dahulu masuk kerajaan surga daripada kalian yang sok suci, sok benar. Ini kan terhadap orang Farisi dan Yahudi yang menganggap diri mereka orang yang benar. Sekarang saya tanya. Makanya kalau Yesus ada katakan perempuan, bahwa sabar dulu, Kak. mereka Nggak usah akan terlalu lebih panjang, dahulu masuk makanya kerajaan pendek. surga. Sekarang saya tanya, kalau ada perempuan Karena Anda nggak paham. Sabar dulu. Kalau ada perempuan pembunuh dia bertobat, ada perempuan pelacur dia bertobat, kira-kira yang duluan masuk Ya. surga yang mana? Pembunuh atau pelacur? Ulang sekali lagi. Kalau ada dua perempuan, satu membunuh, satu melacur, dua-duanya bertobat, siapa yang ditemukan masuk surga? Iya. Membunuh atau pelacur? Dua-duanya masuk surga. Mana tertulis dua-duanya masuk surga? Lah, Yesus sudah katakan pemungut cukai, pelacur artinya yang berbuat dosa apapun itu, ya. Yang berbuat dosa apapun itu ketika mereka mendengar kebenaran. Sabar dulu, ada orang membunuh bukan berarti dia perempuan pelacur. Masa pelacur? Ada orang pembunuh bukan berarti pelacur. Ya. Ada pencuri bukan berarti Jadi, pelacur. Apa sih hebatnya pelacur? Sister, ya. Pelacur itu bukan berbicara tentang hanya menjual diri saja, tetapi pelacur itu bukan juga diri. Gimana sih? ya, Pelacur itu penyembahan. menjual diri, melacur. ya. Jadi gini, ya, sister. Arti dari pelacur di sini bukan hanya sekedar dia itu menjual diri saja, tetapi ketika dia melakukan dosa apapun itu, kan di situ pemungut cukai dan pelacur, ya, berbicara tentang perbuatan dosa apapun itu. Tetapi ketika engkau mendengar pengajaran yang benar dan percaya, seperti ya ini contoh kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus adalah dia, maka dia pelacur atau pemungut cukai ini akan lebih duluan masuk surga. Makanya kan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, manusia-manusia munafik. Giliran Yesus, pelacur duluan masuk surga. Giliran di perjanjian lama, orang yang pernah bersetubuh dengan laki-laki dibunuh. Lah memang karena Tuhan di perjanjian lama, ya, saya tanya, perempuan yang udah hukum pernah yang berlaku, sebentar, hukum yang berlaku di perjanjian lama itu, orang yang berdosa itu pasti dilenyapkan. Sekarang begini, itu Ya. perempuan yang pernah bersetubuh itu dikatakan apakah untuk penjina saja? Kan di situ sudah jelas tertulis perempuan yang bersetubuh dengan laki-laki yang melakukan hubungan seks itu berbicara Bersetubuh, tentang saya aja juga bersetubuh dengan laki saya kok. Gimana sih? life. Itu kan sah, iya kan? Itu Nah, itu pernikahan. buktinya. Sekarang saya tanya, itu bersetubuh apa enggak? Iya, artinya di situ Kenapa saya mau melakukan dibunuh? dosa di luar pertingan. Ngawur kamu. Udah Pak Kingdom, kau suka main Maka- bersetubuh. Oke, ini pertanyaanku ini lagi, sister. Ketika Tuhan menciptakan Adam, itu Tuhan ciptakan di mana? Di surga. Di surga. Di mana ayatnya tertulis di dalam Quran bahwa Tuhan menciptakan Adam di surga? Cari sendiri. Lah, bagaimana Anda mempercayai bahwa Adam diciptakan di surga? Terus Anda menyuruh saya mencari sendiri. Cari sendirilah. Saya, sister, saya mau belajar Quran. Saya mau belajar kebenaran dalam Ya, belajar, Quran. cari sendiri. Saya cari, saya tidak menemukan baik di hadis dan di Quran bahwa Adam itu Kalau kau diciptakan di menemukan, surga. yang Nggak kau ada. cari pun terjemahan. Dan memang tidak ada tertulis di dalam Quran atau hadis bahwa Tuhan menciptakan Adam itu di surga. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tidak ada tertulis?
Ya memang saya ngomong, saya sudah cari, saya nggak Udah temu. kau yang ngomong. Ngapain Nah, saya oke. mendengar? Kau yang Nah. ngomong kan? Iya. Coba Bunda Nora. Iya. Di mana dalilnya Bunda Nora berkata bahwa Adam diciptakan di surga? Dalilnya mana? Mau tahu? Aha. Soalnya loading sama Bang Suma nggak menjawab Ya, pertanyaan saya tahu ini. nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu? Jawab dulu di mana ayatnya di Quran. Ya, kau mau tahu nggak? Saya butuh jawaban dari Mbak Nora sekarang. Kau mau tahu nggak? Pasti saya mau di-kick nih. Tidak, kamu mau tahu? Astagfirullah. Kamu mau tahu nggak? Pasti Astagfirullah. ya cari Mau tahu? sendiri. Cari Mau sendiri. tahu? Iya, cari Mau tahu? sendiri kan. Cari sendiri Tidak, kan. lempar satu paus, baru ku kasih tahu. lempar satu paus, baru ku kasih tahu. Tolong netizen kirim paus lah buat saya dan Nora Tahu, satu-satu. kalau netizen saya Supaya sudah dia tahu jawab. semuanya. Asal muasal kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tahu kan? Iya makanya tolong dong jawab dulu di mana dalilnya Tidak, kau bahwa lempar satu paus. Adam itu diciptakan di surga. Tidak, kau lempar satu Soalnya paus. loading juga nggak sanggup jawab. Yusuf lempar PI satu juga nggak paus, sanggup kau jawab. Bang Suma juga nggak sanggup jawab. Saya satu butuh paus sama jawaban saya. sekarang. Lempar. Saya nggak punya paus nah. Makanya kurang kuat tipu-tipumu sama jemaat. Mbak Nora, tolonglah saya mau belajar Quran ini. Di mana ayatnya Adam? Bibirmu saja kau tolak. Ya, oke lah. Saya mau terima Quran. Tolong kasih tunjuk ayatnya di mana Adam diciptakan di surga. Ngapain kau terima Quran? Masih makan babi. Hah? Wah, ini menghina ini. Masa Quran dikasih makan babi? Kau mau bagaimana menerima Quran sementara kau masih makan babi? Kau yang makan babi. Allah Bang Noval. Iya, makanya saya mau belajar. Saya mau belajar di mana ayatnya di Quran itu. Bibir kau saja belum beres kau buat. Masa kau bahas Quran? Kau saja menolak. Ada satu Please lah, tolonglah saya. Firman itu telah menjadi Tolonglah daging. saya di mana di Quran tertulis, di mana di Quran tertulis bahwa Muhammad lagi, Adam diciptakan di surga. Hari sendiri. Di mana tertulis bahwa Yohanes 1:14 daging itu adalah Yesus. Kalau kau tunjukkan sama saya di mana tertulis daging itu adalah Yesus, firman itu telah menjadi daging. Dia bernama Yesus. Baru saya kasih tahu bahwa Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah di mana? Ayo. Oke, saya ngalah deh. Yohanes 1 ayat. Ngalah deh. Mana? Ayo jawab. Di mana Tempat Adam diciptakan di surga. firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging dan bernama Yesus. Ayo. Kakak Nora, saya kan sudah bilang saya ngalah dengan Mbak Noranya. Makanya tolong tunjukin saya di mana, gimana lagi googling ya, lagi cari ya, Adam diciptakan di surga, lagi cari ya, lagi Di mana? googling ya. Googling juga, kau googling. Kau googling di mana tertulis firman yang Hah? menjadi daging itu adalah Yesus. Oke, nanti saya jawab itu. Sekarang tolong jawab dulu saya itu. Adam diciptakan di surga itu di mana ayatnya? Cepat jawab. Iya, saya ngalah, saya nyerah. Saya nyerah dengan Yohanes 1 ayat 14. Nah, sekarang tolong tunjukkan ke saya Adam diciptakan di surga di mana, di hadis Nah, atau kau di tunjukkan Quran, aja. silakan. Berarti tidak ada ya.
Berarti firman yang menjadi daging. Jangan Ya. gitulah. Firman yang menjadi Oke. daging bukan Yesus ya. Kita Firman yang menjadi ya, daging kita bukan kita Yesus damai ya. dulu. Jawab dulu. Peace. Firman Ya, peace, yang peace, menjadi peace. daging itu bukan Yesus ya. Oh, itu kan kata Mbak Nora. Itu kan kata Kak Nora. Firman yang menjadi daging bukan Yesus ya. Ya. Sekarang tolong di Firman yang mana menjadi ayat daging bukan Yesus ya. Macet dia. Daging bukan Yesus ya. Oh, coba dibacakan dong, sister. Ini kan netizennya sister ini kan banyak sekali ini. Sudah memberi hadiah yang banyak buat Mbak Nora. Puji Tuhan, dengan membahas Alkitab dan iman Kristen, Mbak Nora dapat banyak berkat. Puji Tuhan. Mana? Coba baca Al-Baqarah 35-nya. Al-Baqarah Oh, baca 35-nya coba sendiri. tolong dibaca dong. Kau baca sendiri. Kau baca. Firman telah menjadi daging itu bukan Yesus. Iya, saya akan jawab. Lain. Saya sudah bilang. Tadi kau tadi dari tadi asik mengatakan berarti Al-Quran itu butuh tafsir ya. Lah kau sendiri aja menafsirkan Bible kau. Aku pula mau kau apakan? Udah lo kau di bawah aja kau, sakit kepala aku nengok kau. Pakang dong. Kau entah apa-apa kau. Yang Kristen yang naik. Kalau bukan Kristen jangan naik. Mau tahu pula kau. Atau Alit, halo? Halo? Iya Bang Jibril. Malah saya tunjukkan data sama dia. Ngapain? Bibelnya aja dia tolak. Fergie? Halo Fergie? Fergie? Ya, selamat malam Bang. Agama apa? Ganti nama dia. Agama apa Bang? Agama apa? Sudah ganti nama baru kasih naik. Kemarin saya multi tidak kasih naik. Ya, sudah. Ngapain kau naik? Hah? Ngapain kau naik? Kemarin saya multi nanti kasih naik. Sekarang juga ganti nama. Ngapain kau naik?
Naik lah. Kenapa ini Nora benci saya sampai sekarang? Ngapain kau naik? Tanya kau ngapain? Menangis kau itu di situ, menangis kau. Kau sunat dulu, sunat kau baru naik kau. Bisa mama. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Nanti aku tulis ini buku. Jangan ganggu. Ngapain dia naik? Ini lagi nih, satu nih. Ngapain kau naik? Ngapain kau naik? Ngapain kau naik? Malam Bunda Nora. Malam. Mau ngapain? Ngapain naik ditanya? Terjun dia. Tanya ngapain naik? Ngapain naik? Halo Marmet. Berkaulah Bang Noval. Marmet. Marmet. Aku sambil nyampul buku anakku besok sekolah. Ngelek, oh iya aku ngelek ya. Masa aku ngelek ya? Ini lagi nih. Ngapain kau? Saya tanya, yang dinaikkan ke atas orang Muslim apa Kristen? Kristen. Ya saya Kristen. Terus kamu ngapain? Mau lihat kamu kenapa? Nggak boleh. Panjang hari kamu marah-marah, cuma marah-marah kerjaan. Udah kau hibur si Mikana tadi. Udah kau hibur. Apa? Saya kan nggak buru-buru. Maafkan Faruk, segituin aja. Apa salah di sana? Udah kau Mikana? hibur. Iya, saya nyanyi. Di mana salahnya? Mumpung saya tidak dinaikkan dia. Kalau tidak ku tambahin dia biar sampai menangis darah dia. Kenapa dia tidak mau naikkan saya? Biar ku tambah nangis darah dia itu. Pengajar muncungnya itu.
Menghina Islam saja dia tuh. Saudara Muslim dihinanya semua. Babiat dia tuh, babiat. Nggak, Aku tidak pepek kau hina. nggak tahu siapa yang benar. Diam sebentar dulu Kiko. Aku tidak pepek kau hina Faruk, tapi jangan kau hina orang yang membeli laptop sama kau. Jangan kau hina orang membeli iPhone sama kau. Itu ODGJ yang memberikan barang sama ke dia itu. Udah tahu muncungnya, hanya tahu menghujat, tipu-tipu saja, dipercaya orang kayak begitu. Nangis. Saya kalau Oten ngatakan saya babi, pukima, pelacur, saya tidak ada kayak saya sedih, silakan kalian. Ada orang pemakan babi kok yang ngomong. Oh, usah tipu-tipu lah. Ngapain dia apa? Merendahkan saudara muslim saya. Apa Makanya dibilang? saudara muslim, saya ingatkan sekali lagi sama kalian ya. Kenapa itu Faruk sampai seperti itu? Karena dari tadi dia menghina umat-umat Ya, muslim yang dikatakan apa miskin. Diam dulu kau. Dikatakan miskin. Sampai apa dia bilang? Nora, mintalah sama Allah kau beli laptop. Alah, kau saja minta-minta kau di banyak cerita kau. Nangis dia kayak gitu. Mudah-mudahan yang ngasih dia iPhone tuh belikan Pajero tuh, Pajero belikan. Perempuan penipu, penghujat saja kerjanya. Menghujat Allah saya. Penontonnya kemarin 200-300 loh. Jangan ramekan room dia. Kau usah diramekan. Setiap kita berdiskusi, mau diskusi baik, tidak pernah dia mau jujur. Tidak pernah dia mau apa. Diturunkan kita kalau dia tidak terima. Menghujat nomor 1. Ya kau juga sering turunkan saya, nggak marah, saya biasa aja. Dia, penonton dia rame itu karena muslim. Mana ada Oten mau nonton dia? Mana ada Kristen juga terima dia punya denom yang dia katakan Bapa itu adalah Yesua. Tritunggal tidak ada menerima dia. Unitarian tidak menerima dia. Marsion tidak menerima dia. Sedenom dengan dia saja yang menonton dia. Nikana hebat apa? Baru dikasih mental, baru dikasih bom ter sama si Faruk langsung kayak begitu dia. Orang tua saya saja dikatakan Oten pelacur kok, saya diam aja. Tidak peduli saya orang yang ngomong pemakan babi kok. Masih ada videonya. Banyak Oten-Oten gila. Nora, mamamu itu memang kalian satu keluarga pelacur, bla bla bla. Yang ngomong siapa? Ngapain saya mau tanggapi? Yang ngomong Dikana. pemakan babi. Di kanan ngomong. Yang ngomong pemakan babi, yang ngomong itu penyembah Tuhan yang dibunuh. Ngapain saya tanggapi? Kalau si Faruk dia anggap orang lain, ngapain? Kami nggak ada cemen. Hei, perkataan-perkataan musuh atau orang kafir bagi kami, penghinaan bagi kepada diri kami pribadi, kami anggap itu bukan suatu penghinaan. Kenapa? Jangankan kami yang beda agama sama dia, Tuhannya saja dihina bagi mereka nggak apa-apa. Tuhan dihina bagi kalian nggak apa-apa. Yesus ditampar, tengok. Kata si Robert tadi, si mata picek, mata dajal, apa dibilangnya? Kau punya Tuhan saja ditampar. Ya kalau ditampar kenapa? Bagi kami nggak masalah. Tuhan ditampar nggak masalah. Giliran emaknya kalau ditampar bermasalah. Inilah saya bilang Kristen ini. Sok-sok kali menangis tadi. Mau naik saya. Tengoknya kau sudah menghibur dia di situ. Saya orang yang adil ya. Makanya jangan sok kali dia. Giliran dibogem sekali sama si Faruk atas perkataannya itu. Jangan kau hina-hina yang memberikan saya hadiah. Tadi saya tanya, Mikana, apakah kau menghujat, menghina
pengikut dari Bang Faruk? Tidak ada. Kan ada YouTube-nya. Itu ada rekamannya, ada rekamannya. Ada rekamannya. Dia apa? Coba. Merendahkan saudara muslim. Dia Apa saja dibilang? gini loh, gini ya. Selagi kau masih di komal, selagi kau dikasih mawar, selagi kau dikasih gift, selagi kau mendapatkan transferan, selagi kau apa, jangan kau merendahkan orang lain. Jangan kau rendahkan orang lain. Seolah-olah kau dapat iPhone, dapat laptop yang merek Apple, terus kau rendahkan orang lain. Seolah-olah kau yang paling benar. Padahal dapat transferan ya kau. Seandainya kalau kau tidak di komal, dapat kau kayak gitu. Sanggup suaminya membelikan. Banyak cerita. Lagi kau masih di komal, berarti ada yang kau harapkan. Gak usah munafik. Edi saja donasi aja ngumpul kok. Kalau dia tidak merendahkan saudara-saudara muslim, tidak seperti itu amarahnya itu Faruk. Siapa yang benar ya? Itu Faruk bodoh naik ke atas menghina dia. Kami pun Kirim juga dulu. berotak. Ya kirim dulu videonya. Dia katakan tadi tidak. Siapa yang benar nggak tahu saya. Sejak kapan pemakan babi mau jujur? Kalau dia jujur Kiko, tidak akan dia menyembah yang namanya Yesua Hamas ya. Iya. Kan ada live streaming di Suruh dia YouTube. putar ulang live-nya itu. Coba suruh dia download. Putar ulang. Sebelum itu Faruk masuk. Berapa menit sebelum itu Faruk masuk sampai itu Faruk masuk. Apa dia omongkan? Tidak mungkin itu Faruk kayak begitu. Taunya aku si Faruk bagaimana? Saya tanya tadi dia. Datang Saya tanya lagi dia. saudara muslim. Siapa namanya itu? Yang meminta maaf. Waldo. Ngapain minta maaf sama dia? Dari dulu dia suka merendahkan. Nora, mana keajaiban Tuhan kamu? Apa yang sudah dilakukan Allah kamu? Kau saja hidup dari pemberian Allah saya kok. Kau pikir Yesua yang ngasih kau? Yesua kau aja pernah binasa, mati turun dalam neraka. Orang zenek manusia dajjal kayak gitu. Siapa namanya itu yang minta maaf atas nama Bang Faruk? Valdo. Siapa Valdo? Ya lihatlah situ. Suruh-suruh saya enak aja. Lihat situ. Belum dilihat Marah-marah. dari yang begini. Jangan marah-marah. Sekolah anak besok. Biar marah terus. Aldo ya. Oh Aldo. Kau bikin. Iya nanti aku selesai main. Cuma taunya ngegas ada si Siapa namanya itu? Aldo. Aldo siapa Aldo? Gak kenal saya. Jangan begitu. Dari semua dari kecil. Saya nggak kenal Aldo siapa itu. Kalau ada di bawah yang namanya Aldo coba naik. Ya Aldo juga nggak kenal Nora. Sama-sama nggak kenal kalian. Saya tidak peduli. Tapi apa korelasinya dia mau minta maaf atas nama Bang Faruk? Sejak Hanya kapan? dia. Hei Kiko, kalau mau minta maaf atas nama orang, harusnya orang itu ngobrol dulu. Kayak contoh, kau membuat kesalahan misalnya sama Bang Dewa. Betul kan? Nah, terus kau ngobrol sama aku. Misalnya Bang Dewa buat kesalahan sama kau. Bang Dewa buat kesalahan sama kau. Saya ngobrol sama Bang Dewa. Gimana ceritanya Bang Dewa? Begini. Oke, bagaimana? Minta maaf lah sama si Kiko. Kalau dia bilang tidak, terus datang saya. Kiko, atas nama Bang Dewa saya minta maaf. Saya siapa? Kalau ada yang namanya Aldo di bawah, coba minta naik Aldo. Aldo, naik deh. Kita luruskan ini apa persoalan hidup. Luruskan. Kenapa mau minta maaf kepada si Mikana? Nora, itu aku jangan marah-marah terus. Jadi orang nggak mau naik. Biarin saja banyak yang meminta naik di bawah. Si Aldo mau naik katanya mau naik tapi marah-marah deh. Saya tengok tidak ada yang namanya Aldo. Oh, nggak tahu lah. Katanya Aldo minta maaf. Untuk apa minta maaf sama Mikana? Ngapain minta maaf sama dia? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kan ada lagunya tadi. Tak pernahkah kau sadari? Diam dulu. Mana yang namanya Aldo? Cari. Ini akunku Aldo. Apa nih?
Apalah itu aku si Nora ini sepanjang hari cuma marah-marah terus kerjanya. Biar aku Gua yang marah. ketawa. Saya tidak suka. Saya tidak Sabar, suka. Dik. Itu Iya, sabar, Dik. itu saya begitu pasti ada sebab. Itu saya begitu pasti ada sebab. Saya tahu itu Faruk. Dari Saya mana tahu itu? Faruk bagaimana? Itu Dari Faruk mana? kalau diskusi. Jarang dia Iya. mau menghujat. Ini kalau udah sampai nyerang pribadi pasti ada sesuatu. Ntar saya tonton dulu videonya. Saya netral. Kita damaikan Orang nanti. memang tukang marah. Gak apa-apa Kak Nur, saya tukang marah. Nora, sing sabar wae. Ya melakukan sing sabar. Sudah 1 bulan Nora ini marah-marah terus sama saya. Kenapa ya? Gua nggak mau marah sama dia, biarin. 1 bulan ya, itu Nora ya. 2 bulan, udah 2 bulan loh. Semenjak kejadian kita itu ajari dulu anak-anak itu apa belajar sekolah besok. Aku mau datang ke Sibolga Aku bernyanyi buat Ito Nora. Ito Nora Naburju. Jadi itu tadi cemburu aku nyanyi buat Mikana. Cemburu kah? Ngomonglah sedikit. Lain kau. Jangan marah-marah. Itu dilarang oleh. Mana yang namanya Aldo? Nggak ada Aldo naik sini. Coba cari-cari. Itu Nora sabar katanya tuh. Saya aja laki-laki sabar kok, itu Nora nggak mau sabar. Iku piye iki lho. Itu Nora sambil nyari ya. Jangan marah sama saya. Percuma marah sama saya. Nggak bakal marah saya sama kamu Nora. Cari. Valdo naik kalau ada di bawah. Jangan sampai saya nanti yang naikkan. Pakai telingaku, jangan kau bergitar. Kenapa yang dinaki si Kingdom? Mana ini? Nah, saya perlu tahu apa pesan terakhirnya. Oke, Mbak Nora, saya mau baca dulu jawabannya ya. Yang tadi, sebentar saya open cam dulu. Kan tadi Jangan Tadi mirip kan Bang Mbak Kingdom. Mbak Nora kan tanya Yohanes 1 ayat 14 itu merujuk kepada siapa? Oke. Nah, untuk membaca Alkitab itu sister, memahami Alkitab itu kita harus memahami kok secara konteks ya. Dari ayat yang pertama sampai yang terakhir itu berbicara tentang siapa. Oke, saya bacakan mulai dari 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya, ayat yang ke-15-nya. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat yang ke-16-nya. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Nah, ini ayat yang ke-17-nya Mbak Nora ya. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi Yohanes 1 ayat 14-nya jawabannya itu ada di ayat yang ke-17-nya Mbak Nora. Yesus Kristus. Udah jelas? Makanya saya bilang Alkitab itu tidak seperti Quran yang butuh tafsir di luar. Alkitab itu pertanyaan tentang Alkitab, jawabannya ada di dalam Alkitab. Turun kau. Sakit telinga aku. Lah Nora yang naikin, Nora yang marah. Gimana sih? Suka-sukamu semua. Situ yang naikin, situ yang marah-marah. Saya cuma tanya satu ayat. Di mana di situ daging jadi nama Yesus? Kau jawaban aku nggak kau terima.
Kau berharap aku menerima jawabanmu. Firman jadi daging. Daging itu siapa? Kemanusiaannya Yesus Di mana tertulis kemanusiaan Yesus? di hatimu. Di mana tertulis? Firman yang siapa lagi dinaikkan ini? Tadi bahas Mikana, sekarang tiba-tiba Bang Kingdom naik bahas firman. Apa yang bahas firman? Lah kalian berdua sama Kingdom? Pendeta kau. Pendeta saya di mana? Saya di mana? Dia di mana? Halo, satu. Tahu dia Islam. Oh Nora, janganlah kau marah-marah. Janganlah kau marah-marah, Nora. Sing santai dikit. Teman-teman, saya nggak pernah benci Itoku yang satu ini. Biarpun kayak gitu, dia memang sudah karakternya, sudah memang itu dia. Dia itu nggak apa-apa. Dia benci saya tapi tetap dinaikin kan teman-teman. Jadi semua bukan casing, hatinya yang berbicara. Banyak amat dinaikin. Nggak tahu apa yang naikin. Horas itu. Ya, Jawab. open kamera bang. Halo Vivi. Horas. Apara udah dulu. Horas. Horas. Vi, buka kameranya. Oh, udah. Belum bisa dibuka kamu. Tapi Agama Lai sudah apa? siap. Ntar Kak Nora, itu sebentar. Abang udah siap, Bang? Agama apa Vi? Sebentar dulu. Iya. Vi, agama apa Vi? Agama Islam. Oh, tuh. Oh, silakan. Tumben dia baik. Baru itu nak. Kenapa itu ini? Sesuatu yang bukan dari Babila. Kayak Iko Nora itu ditanya teman-teman baik-baik, gak pernah benar jawabnya. Sama saya juga begitu. Kenapa ya? Tapi Lai sudah siap dikasih. Biasanya baru ada orang baik-baik loh. Orangnya ramai biasanya. Maksudnya apa? Dia juga baik. Dia stylenya doang begitu, stylenya doang. Gini Lai, tapi Lai udah siap digas sama Ito Nora. Udah siap digas, berarti kalau udah mental kuat, naik baru. Kalau nggak kuat mental, lompat saja sekarang Bang. Lai, lompat aja. Ya, aku nggak usah lu bahas ini lah dulu kan. Penting. Iya. Dulu. Orang kita mata ini kan. Kalau saya minta sama Ito Nora ini, nggak ada lagi yang lebih keras ya. Segitu doang kerasnya, kurang. Tapi yang lain-lain dilempar-lemparin sama dia Bang. Biasanya ada tonang dari Tarutung ini biasanya. Enggak lah, Ari Tonang dari Tonang. Bertarombo dulu kita bertarombo. Nanti lah dibahas itu kan. Makan aja dia marah-marah lo coba. Lase, ini pasti orang Nias nih. Lase. Iya, Kanora, selamat malam, shalom. Ya, buka kamera Kristen. Keris, bukan is. Kris. Kita kawal dulu Ito Nora ya, kita kawal bertiga. Iya, betul. Jangan kasih lari dia, Bang. Kita kawal Salam dia. Komal 2, Komal 3. Enggak. Mana tahu nanti dia trombositnya rendah, biar dikasih sup itu kan apa supnya. Jangan. Hormati Ito Nora, hormati. Jangan. Kalau saya begitu punya adab Lase, saya. buka dulu kameramu. Tahu ngomong baik. Sabar kakak, sabar. Nah, pakai kolor aku ini. Wah. Siapa yang mau lihat tahu? Bukalah kamera Lai. Kita hargain Ito kita ini nih. Oke. Kita kawal dulu dia. Lagi makan kita kawal. Halo, Gitu. selamat malam, shalom, assalamualaikum. Ya, selamat malam.
Bayangin itu kita Apa ini cara kita ini lah? makan aja marah-marah dia. Gue bilang. Ya itulah. Aku pun terkejut Masih juga ada. lah. Gimana itu Masih Nora ada ini? aura apanya? Marah Aura gitu loh. matanya itu. Biasa itu. Pastilah. Pasti. Cuma Orang Nora Batak kan tegas dia, biar dia cerewet tapi tegas dia, tanggung jawab itu aja. Iya. biarkan dulu ya, biarkan itu kita dulu selesai makan. Kita kan ada orang Batak, nggak boleh ganggu orang makan ya, benar ya? Kita hormati dia. Betul, betul. Kita buat penghormatan yang setinggi-tingginya buat itu Nora. Walaupun dia marah, Betul. jangan kita marah. Coba Bemi. Kurang keras. Muruk-muruk gitu. Iya. Jangan marah-marah lah. Iya. Bahas katanya, bahas Satu lagi. apa Janganlah, katanya, bahas tema katanya, Janganlah bahas tema nanti. muruk-muruk. Malu kita. Jangan kita bahas itu, pasti salah semua buat dia. Nggak usah bahas itu, kita hormati aja, jadi cukup. Siap, siap. Nggak bakal Enggak ada benar. ujungnya. Halo Denny. Enggak ada ujungnya. Memang. Denny. Iya. Enggak ada ujungnya. Apa, Bang? Apa Ya. ujung kan? Enggak ada ujungnya, enggak ada ujungnya kan? Apa? Sebentar, lagi ngomong, itu Nora lagi ngomong. Sorry. Saya naik Islam. Saya naik. Sorry. Turunkan. Ngapain sih bang? Turun aja bang. Hibur di bawah. Support. Masih paus sama itu. Coba. Naik. Kristen naik, kalau bisa Batak berterombo mahamu di sana. Emang Nora nggak Batak? Enggak sodot bolo agama. Ada Ya. Batak ini atau kan? Iya. Nggak ngaruh ya kan? Iya. Alana perjulu doro adat sana agama. Dang ro. Parjolo do adong. Aduh. Iya. makanya ada dulu permalim kan apa? Ada dulu permalim kan? Iya. Pokoknya kita kawal lah itu, kita kawal. Ibu Nora yang terhormat itu kami tetap menghormati dan menjagamu sampai Gosok kok gaya kali kok.